udah dibilangin kalau habis lahiran nggak boleh tidur siang. Ayo bangun sekarang, mau netain. Bangun, duduk. Iya bu. Mandi ah. Ingat, kalau mandi habis lahiran tuh nggak boleh pakai sampo, jangan sampoan ya. Nanti gampang masuk angin. Pokoknya nggak boleh sampoan. Jadi mandi aja biasa, ya. Iya. Mau kemana kamu? Tapi banget pakai bedak segala. Mau ke pasar bu. Gak boleh. Habis lahiran itu gak boleh keluar sebelum 40 hari. Ya, udah gak usah kemana-mana. Pokoknya di rumah. Oh, iya. Hai para pejuang garis 2. Halo Mas. Gimana nih kabar? Selamat datang di YouTube channel Bidan Zulfa. Bidan Zulfa. Halo Mams, selamat datang di YouTube channel Bidan Zulfa. Nah, ini adalah video pertama dari YouTube channel Bidan Zulfa. Agak deg-degan juga ya Mams, tapi semoga video-video saya bisa membantu. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang 5 fakta dan mitos setelah melahirkan. Kira-kira apa aja ya Mams? Nah, siapa nih di antara bunda yang masih diberikan petua-petua setelah melahirkan? Ibu hamil dan melahirkan, saya juga ya Mams, itu merupakan hal yang istimewa. Apalagi kalau misalnya anak itu adalah anak yang ditunggu-tunggu, kayak anak pertama atau bahkan cucu pertama dari orang tua kita dan dari mertua kita. Kebayang ya Mams, gimana orang tua dan mertua kita tuh jadi overprotective terhadap kita dan cucunya agar kehamilan tidak ada hambatan sama sekali. Tapi sayangnya banyak banget nih orang tua dan mertua itu yang memberikan petua atau nasihat apa aja sih yang boleh dan tidak boleh ibu hamil atau setelah melahirkan itu lakukan. Nah, salah satunya nih Mams, mitos yang ada di masyarakat adalah larangan keluar rumah selama 40 hari setelah melahirkan. Kalau dalam fakta medis seperti apa ya? Faktanya, ibu setelah melahirkan itu harus mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan karena dia harus memulihkan tubuhnya dan memulihkan energinya untuk mengasuh bayinya. Tapi boleh-boleh aja kok misalnya ibu mau keluar rumah dalam keadaan tertentu, misalnya untuk ke klinik atau misalnya untuk kontrol ke dokter, atau bahkan ibu ingin membeli perlengkapan rumah tangga nih. Nah, itu boleh banget untuk keluar selama dalam keadaan ibunya baik-baik saja dan ibu dalam keadaan nyaman. Lalu yang kedua, faktanya setelah ibu melahirkan itu membutuhkan banyak protein untuk pemulihan dirinya dia, bahkan untuk penyembuhan luka jahitan atau luka operasinya dia. Dan ibu setelah melahirkan itu juga membutuhkan kalori lebih banyak untuk produksi ASI. Jadi jangan takut ya Mams, nggak ada tuh hubungannya makan ikan, makan telur, terus makan daging, terus jadinya darahnya amis atau jahitannya malah tidak jadi. Itu malah kebalikannya ya Mams. Nah, ini nih yang saya kadang-kadang suka nggak ngerti ya. Banyak banget ibu yang datang ke tempat saya kontrol setelah melahirkan 5 hari 1 minggu kok agak-agak layu ya, tidak seger setelah ditanya, Mams kenapa gitu. Ternyata aduh saya tuh ada orang tua di rumah, jadi apa-apa nggak boleh, tidur siang nggak boleh, kalaupun harus tidur siang itu harus diikat kakinya, membuat saya tidak nyaman. Saya agak bingung nih, kalau ini gunanya untuk apa ya sebenarnya ya. Faktanya, ibu setelah melahirkan itu kan habis, energinya terkuras habis ya Mam setelah melahirkan. Dia habis kontraksi, terus begadang juga mungkin ya kan. Belum lagi setelah dia selesai melahirkan, dia harus menyusui bayinya dia, yang bahkan bayi itu belum mengenal waktu tidur. Jadi seringkali bayi itu bangun di malam hari, karena bayi itu harus menyusu 2 jam sekali ya, hanya menyusui atau bahkan malam hari itu untuk mengganti pupuknya. Jadi udah dipastikan nih ibu setelah melahirkan itu istirahatnya kurang. Justru ibu harus istirahat yang cukup agar dia mendapatkan energinya kembali untuk mengasuh bayinya. Karena kebayang banget loh Mam, kalau misalnya dia
kurang itu saya ya yang udah melahirkan udah lama gitu ya, kurang itu tuh kayaknya bawaannya emosi, itu bisa terjadi baby blues juga loh mam. Faktanya setelah melahirkan itu boleh banget ibu mandi atau keramas, karena kalau buat saya nih ya, setelah melahirkan mandi dan keramas itu kayak apa ya, kayak me time gitu loh mam. Kita tuh kayak enak banget ya, abis capek terus keluar darah juga, keringetan juga. Nah itu mandi itu tuh salah satu ya yang membuat kita jadi seger lagi, energinya balik lagi. Terus dan mandi itu juga bisa untuk menghilangkan bakteri-bakteri untuk mencegah infeksi agar tidak terjadi infeksi pada ibu setelah melahirkan. Jadi kalau untuk mandi dan melahirkan itu boleh banget Mams. Malah enak loh, jadi seger gitu badan. Faktanya bayi sebelum 6 bulan itu kalau bisa jangan diberikan apapun ya Mam selain ASI atau susu. Karena lambung bayi masih kecil, kalau misalnya dia diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dini itu akan bisa berakibat buruk terhadap dirinya sendiri. Nah kalau bayinya nangis terus, kenapa kok disusuin nangis terus ya? Nggak kenyang-kenyang kok kayaknya gitu. Kita harus tahu dulu nih Mam, apakah bayi itu dalam keadaan tidak nyaman? Misalnya lingkungan terlalu panas, atau lingkungan terlalu dingin, atau bahkan popoknya basah. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, Mam. Jadi, bayi menangis itu bukan karena lapar ya. Nah, siapa nih di antara mami yang mengalami hal itu, atau bahkan orang tuanya yang kayak gitu nih? Yuk, tulis di kolom komentar. Dan kira-kira apa lagi ya yang mau dibahas video selanjutnya? Jangan lupa ya, klik like, share, and subscribe video channel Bidan Duta untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima